Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma ma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada malam yang mubarakah ini kembali kita melanjutkan pengajian kita, dan insyaallah pengajian kita malam ini adalah pengajian fikih, kaitannya dengan apa yang disebut dengan istilah tas'ir. Ya. Tas'ir adalah salah satu istilah fikih yang kira-kira kalau diindonesiakan itu artinya adalah pembatasan harga. Ya. Pembatasan harga yang tentunya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini atau waliul amri kepada para pedagang agar tidak mempermainkan harga di pasar. Ya. Kenapa ini perlu dijelaskan? Karena tentu saja ya kita pengen bagaimana supaya konsumen itu juga tidak terbebani dengan harga-harga barang tertentu. Pada waktu yang sama, produsen, penjual juga tetap bisa menjalankan bisnisnya, mendapatkan keuntungan. Ya. Inilah yang akan menjadi penjelasan pembahasan kita pada kesempatan ini. Ya. Jadi kata guru kita, yang dimaksud dengan tas'ir secara bahasa adalah takdirus syi'ri. Ya. Mengira-ngirakan atau menentukan harga. Ya, menentukan harga. Sedangkan menurut istilah para ulama bahwa yang dimaksud dengan tas'ir adalah an ya'mura as-sultanu aw nuwabuhu aw kullu man waliya min umuril muslimina amra ahli suki an yabi'u amti'atahum illa bi syi'ri kadza wa yamna'u min az-ziyadati alayhi aw an-nuqsani li maslahatil ammah. Jadi yang dimaksud dengan tas'ir adalah pemerintah atau yang ditunjuk dalam hal ini ya, atau siapa saja yang mengendalikan atau yang mengatur aktivitas orang-orang Islam itu untuk memerintahkan agar para pelaku-pelaku pasar itu tidak menjual barang mereka kecuali dengan harga yang telah ditentukan. Sehingga kemudian mereka itu dilarang untuk menjual
satu barang melebihi daripada harga yang standar yang telah ditentukan. Ya. Kenapa ini dilakukan? Tujuannya adalah demi untuk kemaslahatan bersama, demi untuk kemaslahatan umum. Ya. Karena memang harga itu naik turun tergantung stok barang. Kalau misalnya barangnya banyak, terkadang harganya murah. Tapi ketika barangnya itu kurang di pasaran atau langka, maka barang itu biasanya naik. Nah, naik turunnya harga ini pada kondisi tertentu pemerintah itu diberi hak untuk mengintervensi, terutama di dalam memberikan batas-batas harga. Ya. Dan ini yang sering menjadi masalah di masyarakat kita. Terutama misalnya ketika menjelang bulan Ramadan. Hampir semua barang kebutuhan sehari-hari itu harganya pada naik. Yang tadinya sekian tiba-tiba naik, bukan cuma 2 kali lipat, tapi terkadang 3-4 kali lipat. Nah, kalau ini dibiarkan, ya kira-kira di satu sisi yang akan menjadi masalah adalah para pengguna, para konsumen. Ya, pasti dia tetap membeli karena dibutuhkan. Nah, supaya ada maslahat yang tercipta, konsumen tidak terlalu tertekan, ya. Makanya juga penjualnya harus diberi arahan agar tidak seenaknya mempermainkan harga barang yang mereka jual. Ya. Karena itu sekali lagi sering terjadi. Ya. Dan itu mempengaruhi semua dimensi ekonomi. Ya, barang ini naik, pasti yang lainnya juga naik. Ya, bensin naik, konsekuensinya pasti juga sewa mobil naik, dan semuanya pasti akan naik. Ya, jadi kondisi seperti ini pemerintah itu sangat diharapkan untuk bisa mengintervensi semua itu, memberikan batasan-batasan kepada masyarakat secara umum agar kehidupan itu bisa berjalan dengan baik dan roda bisnis itu juga bisa berjalan tetap dengan baik. Nah, yang kedua, bagaimana hukum pembatasan harga ini? Ya. Apakah memang Islam itu memberikan otoritas secara mutlak kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pembatasan harga, atau memberikan kewenangan itu tapi dalam kondisi tertentu saja? Nah, di sini dijelaskan oleh guru kita, ittafaqal fuqaha'u ala annahu la yajuzu an yusdira al-imamu amran yaqdi bi tahdidi athmanin muayyana li sil'in muhaddada la yajuzu an yazida at-tujjaru 'alaiha aw yunkisu bi ghaddin nadri an kauni hadha ath-thaman al-muhaddad yuhaqqiqu lahum ribahan aw hasaratan aw la. Jadi pertama disepakati ulama bahwa pemerintah dalam hal ini itu tidak boleh mengeluarkan satu instruksi atau pernyataan
yang memuat tentang pembatasan harga untuk barang tertentu, ya, di mana para pedagang itu tidak boleh menjual lebih dari harga yang telah ditentukan, atau misalnya mengurangi dari harga yang telah ditentukan, ya, tanpa harus melihat apakah harga itu sudah memberikan keuntungan kepada para penjual atau justru sebaliknya merugikan para penjual. Ya, itu yang menjadi catatan yang pertama. Jadi pemerintah itu tidak boleh mematok harga barang tertentu, ya, bahwa ini barang tidak boleh melebihi sekian, tapi harus sekian maksimal, ya. Itu tidak boleh dilakukan kalau dalam kondisi normal, ya. Jadi perekonomian itu berjalan dengan normal, ya, itu tidak boleh seperti itu, ya. Artinya tidak ada juga kesan bahwa para pedagang itu istilahnya kalau dalam bahasa kita menggunakan kesempatan dalam kesempitan, ya. Nah ini masih sama masyarakat na tambaisi harga na barangi tanpa masih sejuk. Tapi kalau keadaan normal seperti biasa, ya itu kan memang harga itu kan naik turun, ya kan, naik turun, ya itu yang dimaksud. Wala yajuzu aidan ijbaru tujari 'ala al-bay' bimithli thaman alladhi ishtaraw bihi aw bi aqall minhu ma lam yakunu muhtakirin li tilka silah. Juga tidak boleh pihak yang berwajib itu memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangannya itu dengan harga persis sama dengan modalnya, ya, atau lebih murah daripada modalnya, kecuali kalau mereka itu terbukti melakukan ihtikar. Ya, ihtikar itu penimbunan barang atau lebih dikenal dengan istilah monopoli. Ya, saya kira ini pengajian kita sebelumnya kita sudah jelaskan. Ya, memonopoli barang, menimbun barang dengan tujuan masyarakat tersiksa baru dikeluarkan, lalu kemudian dijual dengan harga yang mahal dengan prinsip kode muliman rasa tosiko tuh. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Nah, jadi kalau ada orang yang melakukan penimbunan barang, mempermainkan harga, ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak, maka itu bisa saja diintervensi oleh pemerintah bahwa Anda itu tidak boleh menjual barang-barangnya melebihi dari sekian, ya, melebihi sekian misalnya. Itu karena dia melakukan monopoli atau ihtikar, ya. Yang menjadi perbedaan itu adalah selain daripada yang disebutkan, ya, selain daripada yang disebutkan, artinya apakah pihak berwajib, pemerintah dalam hal ini, boleh melakukan tas'ir atau pembatasan harga jikalau kondisi ekonomi itu tidak normal dan ada sebahagian pelaku bisnis itu mempermainkan harga. Itu satu. Yang kedua, begitu juga apakah pemerintah itu boleh melakukan pembatasan harga, ya, ketika misalnya barang-barang yang lain itu juga pada naik. Misalnya contoh minyak kelapa misalnya, minyak goreng naik, ya,
Terpaksa penjual tomat juga kasih naik tomatnya. Wah, detona melu dikala agesana Pak balu berlewe na penre to berlena. Oh menre mana? Ya kan makuar. Nah, itu yang menjadi soal. Yang kedua, apakah itu juga nanti haram hukumnya? Ya, atau boleh saja? Pertama, dhahaba jumhurul fuqaha wa minhumul hanafiyyah wasyafi'iyyah wal hanabilah wazaidiyah wal imamiyah ila anna tas'ira haramun. Mayoritas ulama itu mengatakan pokoknya pembatasan harga itu hukumnya haram, tidak boleh. Karena naik turunnya harga barang itu sangat tergantung pada kondisi pasar, ya kondisi pasar. Jadi tidak bisa, ya itu kalau misalnya tadi tidak dalam kondisi stabil, ya. Jadi ada ulama mengatakan itu tidak boleh. Pokoknya biarkan saja begitu, ya biarkan saja begitu. Pendapat yang kedua, wa dhahaba al-Malikiyah ila anna tas'ira ala darbain. Tapi secara khusus mazhabnya Maliki itu membagi ke dalam dua bagian tentang model pembatasan harga. Ad-darbul awal, idza farada syakhsun aw jama'atun qalilatun ahli as-suqi bi arkhasi sil'ati hina idzin yu'maruna bi raf'i sil'ihim ila syi'ri alladhi yabi'u bihi ammatu ahli as-suqi aw yuqamu min as-suq. Jadi misalnya kita ini pedagang semua, pedagang. Apa yang kita jual sama-sama kita menjual le mineral. Jual ini le mineral semua. Tapi saya itu menjual le mineral jauh lebih murah daripada kita semua yang ada di sini. Ya. Bukan banting harga. Tapi dari sekian banyak penjual itu, satu-satunya yang menjual barang yang sama itu jauh lebih murah adalah saya. Nah, kalau seperti ini, mestinya saya ini diperintah oleh pihak berwajib untuk mengangkat harga itu sama dengan yang ada pada umumnya. Kenapa bisa begitu? Karena menasani dia antara marata tu ini. Maka damagi dia antara pasti ro panggalil dari mana lo ke dia, maka dia masih impuyur. Ya kan? Kapan bisa laku itu barang tak? Kecuali kau campur stokku. Nah ini stoknya banyak sekali. Atau bisa dikatakan tidak akan habis stoknya. Ya pasti saya kesini terus. Jadi ini mak balu rakko ki dia antara barata. Pada mereknya balu pada anu di balu tapi karena saya terlalu murah, makanya saya ini harus diarahkan oleh pihak berwajib untuk mengangkat harga barang itu sesuai dengan yang kita jualkan pada umumnya, supaya ya rumatu pangelie makeloelo saya mau beli di sini, saya mau di sini, saya mau di sini saja. Karena harganya barang itu sama semua kan? Ya Pak, itu penggelia macet tuh. Aja muloka kurang masuli cara nama ban. Jadi saya di kampung, aku lokai mak balanja, kututur cik di rumah sengkoi. Jadi man rasa kibiye mak balu soli. Nah itu dia. Itu maslahat. Ya, maslahat. Jadi guru kita di dalam mazhab Maliki seperti itu. Ya. Jadi kalau barangnya sama semua kita jual, mereknya sama, kualitasnya sama, tapi ada yang lebih rendah
harganya, dan itu bisa mempengaruhi laku tidaknya barangnya yang lain, maka itu harus diintervensi. Menjatuhkan nama sempula ada tabalu kami anutta werinutta nasabah dekna tu gaga kasi loka kunicuan kemana tidak loka mengeli. Nah itu kan, jadi itu maslahat untuk yang lain ya. Lalu kemudian selanjutnya, amma idzan farada jama'atun qaliluna bi'ila'is apa itu? Qalilun bi'ila'is syi'ri an sa'iri ahli suki fala yu'maru ammatu ahli suki bi raf'i as'arihim ya. Fala yu'maru ammatu ahli suki bi raf'i as'arihim bal yura'i halal jumhuri wa yalzamu min raf'i syi'ri bi arkhasi ila thamani alladhi yabi'u bihi ammatu ahli suki ya. Wa hadhihi riwayatu an dhalik ya. Jadi sebaliknya, jikalau misalnya ada sekelompok pebisnis ya, dia itu justru menjual barangnya itu agak mahal ya daripada yang lain. Jadi dendre ini ya kami nama sempo. Sekarang kita balik, nah, saya ini justru lebih mahal ya kan, yang lainnya lebih banyak yang murah. Nah, bagaimana caranya? Fala yu'maru ahmatu ahli suki bi raf'i as'ari. Yang murah ini, yang banyak ini tidak boleh diperintah bahwa akatoi pasuliritoi, tidak boleh ya. Maka deh siagal ini ya 10 sebu ya, baru 10 5 sebu supaya dewan rasa-rasa ya, tapi itu ya 10 5 sebu mana deh dibalik ya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kemampuan beli para konsumen. Jadi kalau konsumennya kemampuan belinya misalnya le mineral ini memang cuma 5.000 saja, ya sudah, atau 10.000 saja tadi, ya sudah, segitu saja. Ya, jadi tidak mengikuti harga barang yang lebih mahal supaya nanti seragam. Ya, jadi ada perbedaan. Jadi kalau misalnya tadi ada yang lebih murah, justru yang lebih murah itu diangkat supaya nanti yang lain bisa juga barangnya terjual. Tapi kalau justru misalnya ada kelompok tertentu justru dia menjual lebih mahal, maka yang murah itu tidak boleh justru diangkat gitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kemampuan belinya masyarakat yang ada di tempat itu. Ya, kan tentu saja kan kondisi kita di Bone beda dengan di tempat-tempat lain, di kota dengan di kampung-kampung beda, ya kan? Beda. Ya, misalnya KFC mau dibawa di kampung-kampung, rasa-rasa degaga mengeli. Pak kampungnya agak diantar ke KFC kayak ayam goreng lebih meliman apa di goreng sendiri ya 100 sebu. Kemudian kena 2 kaju manu potong kan, sudah bisa digoreng, bisa dimasak sebagian. Kalau langsung di KFC-nya 100.000 cuma berapa potong. Jadi yang kita perhatikan itu adalah kemampuan belinya masyarakat. Ya. Nah inilah Islam, saya kira sangat sangat perhatian tidak hanya kepada konsumen tetapi juga produsen. Produsennya bisa menjalani bisnisnya dengan enak, mendapatkan keuntungan,
pada waktu yang sama masyarakat pada umumnya dapat menjangkau harga-harga barang yang ada. Ya, jadi harganya terjangkau. Ya, itu yang menjadi penjelasan. Saya kira untuk pengantar singkatnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Siapa tahu ada yang ingin berkomentar, disilahkan. Ini biasanya kasusnya ini kita sering temukan di toko-toko besar seperti Ramayana. Terkadang kan muncul diskon 50% plus 20%, padahal sebenarnya dia sudah makan harga dan dia nanti dengan 20%. Apakah ini juga bentuk ini kan salah satu strategi pemasaran? Betul. Cuma kalau dalam agama apa ini juga bentuk pembodohan. Gitu. Yeah. Ya kan, maka misalnya harganya harga sebenarnya SDN ya aku ke 500.000 baru ada diskon misalnya 75% atau 50%, kan kembali juga di SDN. Cuma karena psikologinya manusia mendengar kata-kata diskon sampai 50% otomatis tertarik. Itu bagian dari strategi pemasaran, tapi di bidang agamanya sebenarnya kan bagaimana pakai itu bentuk pembodohan juga. Terima kasih. Iya. Iya. Jadi memang dalam apa ya kenyataannya ya di masyarakat kita, apalagi di kota-kota besar itu kan kadang memang ada barang-barang tertentu itu harganya sangat mahal. Padahal kalau dilihat dari sisi kualitas barangnya sama saja. Mungkin karena mereknya saja. Ya, jadi di kota-kota itu kan merek. Wah, baju merek anu na pakai. Sepatu merek anu na pakai. Padahal kalau dari sisi kualitas sama saja. Nah, tentu saja kalau seperti yang disampaikan itu kan terkadang barang itu membuat mahal bukan hanya karena kualitasnya tetapi juga karena tempat di mana barang itu dijual, ya kan? Misalnya di mal-mal pasti mahal itu harganya barang, padahal kalau di pasar biasa kualitasnya sama, mereknya sama, barangnya sama, mungkin agak murah. Kenapa begitu? Karena mallnya juga disewa, penjaganya juga disewa. Iya. Pada bentuk kalau kaki mandr ko dia ini, mandr ki koro iwajah tu omrana tudat teko, ada pajaknya. Tapi kalau di take away ya, kita bawa pulang itu tidak kena pajak. Itu harganya beda. Nah, inilah yang menjadi soal. Nah, kembali ke persoalan inti, itu adalah strategi pemasaran memang. Tapi yang menjadi soal ketika misalnya pelanggan itu secara jujur dia mau tahu berapa sebenarnya modalnya ini, misalnya baju. Ya, baju. Disinilah penjual itu harus jujur mengatakan ini sebenarnya modalnya sekian, tapi mau tidak mau harus dijual sekian karena ini tempatnya disewa, orang yang jaga di sini disewa, semuanya disewa, ya kan? Tidak mungkin sama dengan yang di sana, begitu. Tapi kalau tidak ditanya begitu-begitu, ya sudah,
jalan apa adanya. Dan masyarakat kita juga kan sudah tahu memang salah memang tuh si salah itu lo kaki mak balanca ku di mall daripada ku di tempat-tempat umum biasa. Kayak ini le mineral ini berapa harganya ini? 2,5 kan? Tapi kalau kita masuk di airport misalnya ini 10.000, malah 20.000. Jadi prinsipnya apa boleh buat nasabah mendekati kita mau keluar jauh, ya terpaksa kita beli mineral begini 20.000, ya itu kan. Jadi, cuma memang sekali lagi tetap kita apa istilahnya memperhatikan kemaslahatan konsumen. Jangan mentang-mentang wah tidak ada di sini yang menjual kecuali saya mau-maunya. Itu tidak bisa juga begitu, ya tidak bisa. Karena di dalam Islam itu yang namanya jual menjual, bisnis jual beli itu tidak hanya tujuannya adalah untuk meraup keuntungan, tetapi ada nilai-nilai ta'awunnya di situ. Ta'awun artinya ada nilai-nilai kerjasamanya. Ya, coba bayangkan kalau ada orang haus, tidak ada air sama sekali kan? Nah kita yang kasih air, itulah bentuk kerjasama kita kepada sesama bahwa dia bisa tidak haus begitu karena kita yang memberikan air, walaupun air itu kita jual. Saya kira begitu. Ya. Makasih. Timbangan. Dua. Di sini saya lihat sekali terjadi perubahan ketika itu yang saya mau bagaimana bab dan sunnah ini kaitannya dengan hukum perdagangan terkait bodohan. Kenapa? Kenapa masih? Jadi saya kira ini menurut saya kalau bisa dipakai dengan agama bekerjasama dengan sebagian untuk mengawasi kembali kerjanya dibiarkan itu berkembang. Banyak terjadi hal itu dari masa sana polisi yang beli 3 kilo 21 namanya cuma 2 kilo saja yang kembali dari depan ini jual saya artinya ini secara ini perlu diingat pada tidak ada tindakan bagaimana kalau kita bisa kira-kira usulan memperhatikan
Saya kira pertanyaannya memang sangat menarik, dan di dalam Islam itu sebenarnya itu sudah dilakukan, ya. Jadi di dalam Islam itu ada yang disebut dengan istilah wilayatul hisbah, ya. Jadi hisbah itu artinya ada orang, ya, selalu apa istilahnya itu, melakukan pengawasan terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, termasuk di pasar-pasar, ya, di pasar-pasar. Nah, apanya yang perlu diperhatikan di pasar-pasar? Itu tadi, kalau misalnya ada pedagang yang kebetulan misalnya melakukan hal-hal yang tidak pada biasanya, maka itulah tadi yang wilayatul hisbah itu yang memberikan ini, ya. Dan itu pada masa Nabi dan masa sahabat itu sudah terjadi. Nabi sendiri itu di dalam beberapa riwayat dijelaskan, itu sering dia ke pasar, ada misalnya korma yang di karung-karung itu kan, wah bagus sekali ini kormanya. Kadang Nabi itu dia kasih masuk tangannya sampai ke dalam, ternyata itu korma yang bagian dalam karung itu bonyo-bonyo mana. Nah, maka Nabi tahu, wah ini cocok caramu mak balu mak kue. Itu kan manggasyana falaysa minna. Jadi yang suka istilahnya dalam tanda petik menipu itu bukan bagian dari kita. Karena orang Arab itu pada umumnya itu menjual barang apakah ditimbang atau dia apa lagi istilahnya itu? Selain ditimbang apa istilahnya lagi? Ya, begitu. Jadi ditimbang. Di Arab itu hampir semuanya ditimbang. Ya, misalnya buah-buahan. Ya. Pak ini itu biasa kan memiliki loka kan? Loka. Kita beli pisang. Maka kita siaga si sepeh. Si kuai. Kalau di Arab itu enggak di kilo itu. Jadi kalau 1 kilo yang si sepe itu kalau lebih potong lagi gitu. Ya kan, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Itu ini masalah timbang menimbang di dalam jual beli itu ada ancaman khususnya kalau orang tidak jujur di dalam Al-Qur'an. Wailun, ya, kecelakaanlah lil mutaffifin, bagi orang yang mutaffifin. Siapakah mutaffifin? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Nariku alaina mengelih, pada cengin umum, pada cengin liter nah, pada cengin kilo nah, tapi kolena mak balu letoi. Ayana ru biasa tak dampang enggak maraja. Mesti memang tadi seperti itu. Kalau di Arab itu misalnya pedagang-pedagang emas itu setiap dalam waktu tertentu mereka itu diperiksa timbangannya. Ya, Pak siapa tahu ya letoi na pakai mengeli, letoi na pakai mabalu. Gitu. Ya rega kat daci na pakai, letoi na pakai mengeli, letoi na pakai mabalu. Pada 1 kilo tapi daci na bermasalah. Maka 1 kilo, tapi dacin A, kuna balu mah itu 1 kilo dacin B. Jadi itu, ya rega mah liter, saga seliter. Nah, nak mengeli kan ketu biasa karo jual beli. Di sini jual beli, mak balu tu mengeli tu, ko mengeli liter ana pakai, mak balu mah itu liter bena pakai. Nah itu dia, itu pedagang begitu. Dan ini yang begini-begini sebenarnya mesti memang diluruskan. Kenapa liter A kalau begini, liter B kalau begini? Nasabah
engka makurang. Ya, pada siliter kan. Ya, pada siliter. Ya. Jadi lebih baik sebenarnya memang kita menjual liter daripada kilo. Kan ya siliter siapa mak balu liter kaya. Betuan na liter ku tomi ko liter ku malumpoy ko matu maraja ka dina pada. Tapi makadeki mak balu kilo kan. Nanti dikritik tadi itu 2 kilo. Pas sampai di rumahnya kok cuma 1,5 kilo. Berarti dana kena 2 kilo kan. Tapi mak balu liter memang mak. Betuan na liter ku mata ya upake si liter pada gula kan. Siagal linda ya aja maka dah siagal linda si liter maka siagal linda si doko ya si doko ganda togi si liter kurat togi si liter lebih togi si liter kasih doko lebih aman kalau begitu daripada mengkedeki ini 1 liter na liter imatu teh dena ganda asa maka mapak domo maka dia dewa balu liter balu mak doko kan. Jadi memang ada hisbah namanya itu, ada hisbah. Ya, jadi pedagang-pedagang pelaku bisnis di pasar itu selalu diawasi sehingga mereka itu tidak berani main-main gitu. Umar bin Khattab ketika dia menjadi khalifah, dia yang sering langsung terjun ke pasar. Engka misalnya tahu engka nyareng, pero nyarengi pakai mateke. Ko engka tahu pun nyareng megalakda na tarwangi mata na landai kada na bampai ro punna na iko tu na sumusesenya rengi paturungi sesa itu coba iko nasa nyaremu misalnya magina makurasea modelena pada cengi pandrena nasa ko jibame pakai mateke na pada molengihan itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya seperti itu. Jadi memang saya kira Kementerian Agama saya kira melek ya. Mesti dia ada begitu. Kalau di Arab itu Bapak Ibu sekalian hampir tidak ada usaha itu tidak dimasuki. Mau buat warung harus ada ini. Jelas, jika toman nasu bila porok mana. Pak siapa toh matu, ya kan? Pengalamanmu menasu, jangan memancapuru bawang ni mempediwet tanah matu misalnya. Gitu. Iya, itu kalau di Arab begitu, Pak. Ya. Harus. Kapan misalnya yang dilapor warung ini misalnya dilapor Baswar tukang masaknya di sini. Tiba-tiba saya periksa, ternyata yang saya temukan bukan Baswar yang ini, bisa saya tutup itu warungnya itu. Coba konsekuensinya begitu. Dan saya kira di kita juga sebenarnya ada seperti itu, misalnya buka apa, tapi kumakalan lain ini mati pun tutup karena tidak sesuai dengan itu. Ya, cuma memang perlu ada istilahnya itu pengawasan lebih ketat lagi. Ya, lebih ketat lagi. Karena ini kan artinya ini maslahat untuk kita semua. Pedagang bisa berdagang dapat untung, tapi pada waktu yang sama konsumennya juga istilahnya bisa memenuhi kebutuhan mereka itu tanpa ada masalah. Ya. Saya kira itu penjelasan. Makasih. Mana? Yang ibu-ibu kayaknya tidak ada ya. Ya baik, kalau memang tidak ada lagi yang mau berkomentar, ya saya kira kita cukup. Insya Allah kalau panjang umur nanti kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Mari kita akhiri dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.